Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Denny Rianda David, mahasiswa semester 5 Fakultas Ekonomi Manajemen Universitas Islam Sultan Agung, Semarang. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang bangkrutnya perusahaan Giant untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Manajemen Risiko. Oke, langsung saja. Materi yang pertama yaitu apa itu Giant? Giant merupakan sebuah rantai supermarket yang telah hadir di Indonesia sejak tahun 2002, beroperasi dalam format hypermarket. Sebagai bagian dari PT Hero Supermarket Terbuka, Giant menawarkan berbagai produk pangan dan non-pangan dengan jangkauan yang luas. Namun, penutupan seluruh gerai Giant ini terjadi karena perusahaan ingin fokus pada merek lain seperti IKEA, Guardian, dan Hero Supermarket. Penutupan ini dipengaruhi oleh meningkatnya persaingan di pasar pangan, dampak pandemi COVID-19 pada operasional, dan perubahan perilaku belanja masyarakat. Selanjutnya, mengapa Giant ini runtuh? Setidaknya ada 5 alasan kenapa Giant ini runtuh. Yang pertama, perubahan kebiasaan belanja konsumen di Indonesia. Konsumen mulai mencari kebutuhan pokok di tempat yang lebih mudah diakses, seperti minimarket, karena mereka menemukan format kecil, simple, dan mudah dicari yang barang-barang yang lebih menarik. Yang kedua, penurunan kinerja keuangan. Giant mengalami penurunan kinerja keuangan yang signifikan, yang mencakup hingga 25% dari portofolio mereka. Yang ketiga yaitu dampak pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 mengancam perusahaan dan mengakibatkan penutupan sebagian toko Giant. Hal ini menyebabkan perusahaan mempertimbangkan strategi lanjutan, termasuk penutupan toko yang tidak mampu menyesuaikan diri dengan situasi. Kemudian yang keempat yaitu kekhawatiran akan tindak pencurian. Giant mengalami masalah pencurian yang meningkat mencakup 50% hingga total pendapatan toko. Hal ini menyebabkan perusahaan menutup toko sebagai dampak dari khawatiran ini. Kemudian yang terakhir yaitu kenaikan biaya operasional dan peningkatan tindak kriminal. Kenaikan biaya operasional dan peningkatan tindak kriminal juga menjadi faktor yang mempengaruhi keputusan perusahaan untuk menutup seluruh gerai Giant. Selanjutnya ada strategi perusahaan. PT Hero Supermarket Terbuka memiliki strategi yang difokuskan pada pengembangan untuk toko lainnya, seperti IKEA, Guardian, dan Hero Supermarket. Mereka berencana untuk mengubah beberapa gerai Giant menjadi toko IKEA, guna meningkatkan aksesibilitas pelanggan. Selain itu, perusahaan juga tengah merundingkan kemungkinan pengalihan kepemilikan banyak toko Giant kepada pihak ketiga. Selain itu, Hero Supermarket juga berusaha melipat gandakan jumlah toko IKEA dalam 2 tahun mendatang, serta membuka hingga 100 toko Guardian baru pada akhir tahun 2022. Strategi ini merupakan respons terhadap dinamika pasar yang berubah dan penurunan popularitas format hypermarket, serta untuk mengadaptasi perubahan perilaku belanja masyarakat. Selanjutnya ada resiko-resiko yang dihadapi Giant selama berdirinya toko tersebut. Yang pertama, ada aspek kegagalan manajemen keuangan PT Giant. Giant mengalami penurunan kinerja keuangan yang signifikan. Hal ini mencakup hingga 25% di portofolio mereka. Hal ini menciptakan tekanan pada perusahaan untuk mengurangi biaya operasional dan meningkatkan efisiensi. Yang kedua, aspek kegagalan operasional dan kriminal di PT Giant. Kenaikan biaya operasional dan peningkatan tindak kriminal juga menjadi faktor yang mempengaruhi keputusan perusahaan untuk menutup toko. Yang ketiga yaitu analisis risiko yang lebih tajam dari kebangkrutan PT Giant. Risiko kebangkrutan PT Giant disebabkan oleh perubahan pola belanja masyarakat atau preferensi konsumen itu sendiri, khususnya dari segmen supermarket. Penutupan di beberapa toko Giant terkait dengan pergeseran perilaku konsumen ke arah toko yang lebih mudah diakses dan berformat lebih kecil. Selain itu, produksi financial distress dengan penggunaan model Advantage Score dan Springate telah menunjukkan adanya potensi distress pada PT Hero Supermarket Terbuka, induk perusahaan Giant. Berdasarkan data keuangan tahun 2016 hingga 2018, keputusan penutupan seluruh hypermarket Giant di Indonesia yang dilakukan oleh PT Hero Supermarket Terbuka pada bulan Juli 2021 merupakan respons strategis terhadap menurunnya popularitas format hypermarket dan perubahan tren pelanggan. Hal ini menunjukkan lingkungan bisnis yang penuh tantangan bagi Giant, yang menyebabkan perusahaan berisiko mengalami kebangkrutan. Kemudian yang terakhir yaitu ada manajemen resiko atau mitigasi resiko terhadap perusahaan Giant.
Aspek manajemen risiko yang saling terkait dalam kebangkrutan PT raksasa Giant ini meliputi: pertama, perubahan pola belanja masyarakat, perubahan preferensi konsumen minimarket yang lebih mudah diakses dan menuju format toko yang lebih kecil, serta mempunyai popularitas format hypermarket. Menurunnya popularitas format hypermarket. Yang kedua, kebijakan pengurangan karyawan dan PHK. Pengurangan karyawan dan PHK yang dilakukan oleh PT Hero Supermarket Terbuka, induk perusahaan Giant, mempengaruhi kelangsungan bisnis Giant. Yang ketiga, perubahan identitas, format, dan konsep retail Giant. Perubahan identitas, format, dan konsep retail Giant, termasuk penutupan gerai Giant, juga terkait dengan kebangkrutan perusahaan. Yang keempat, pengaruh terhadap pedagang lokal. Kehadiran Giant mempengaruhi kondisi perekonomian pedagang lokal di sekitar gerainya. Dengan adanya faktor-faktor ini, terdapat keterkaitan yang kompleks antara risiko manajemen, perubahan pasar, dan kebijakan internal perusahaan yang berkontribusi pada kebangkrutan PT Giant ini. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.